Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu pada hari ini berbicara tentang penabur benih, yaitu memberitakan firman Allah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kebaktian minggu pada hari ini. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam membaca firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti kebenaran kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Jamah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menelaah, sungguh-sungguh menemukan inti isi hati Tuhan melalui firman Allah yang sebentar lagi akan kami terima pada saat ini. Perlengkapilah kami oleh kuasa-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi subur dan siap menerima kebenaran firman Allah. Dan kemudian firman-Mu boleh berakar, bertumbuh kuat di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menjadi berkat rohani bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 13 Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 dan dilanjutkan ke ayat yang ke-18 sampai 23. Matius pasal 13 ayat pertama hingga 9 dan dilanjutkan ke ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu, saya ulangi ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian saudara-saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Allah, memelihara, serta melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan pengalaman pelayanan di mimbar, baik di kota maupun di desa, saya mengamati paling tidak ada 5 sikap umat Tuhan ketika mereka itu duduk mendengarkan khotbah. Boleh Bapak Ibu setuju dengan saya? Yang pertama, sikap tutup mata dan sekali-kali mengangguk-anggukkan kepala. Ketika pertama kali saya melihat
jemaat yang seperti itu, saya itu GR. Dalam hati kecil saya, sepertinya khotbah yang saya sampaikan ini diaminkan, disetujui gitu ya, mengena. Tetapi penasaran saya itu semakin muncul, saudara. Ketika khotbah saya berlangsung, dia masih memejamkan mata dan terus-menerus mengangguk-anggukkan kepala. Sudah mulai muncul penasaran saya. Apa ia ini mengamini khotbah atau sedang tertidur gitu ya. Terserah orang seperti ini ketika ditanya, kenapa memejamkan mata? Biasanya saudaraku jawaban mereka itu masuk akal. Apa alasannya memejamkan mata? Mesti jawabannya seperti ini. Saya memejamkan mata karena saya sedang meresapi khotbah. Gitu ya, sedang merenungkan khotbah yang disampaikan. Alasan yang kedua, kalau kita tanya lagi, kenapa tidur kalau khotbah berlangsung? Jawabannya apa? Masuk akal, saudaraku. Saya tidur di dalam gereja karena tidur yang diberkati itu berada di dalam gereja. Buktinya apa, saudaraku? Pak Pendeta mengangkat tangan gitu ya, sambil mengucapkan doa berkat. Tuhan memberkatimu itu sambil tidur gitu, saudara. Ini alasan yang pertama. Lalu sikap yang kedua. Pernah saya lihat ketika khotbah berlangsung, baru mulai saja khotbah, ada jemaat itu yang begitu gelisah mencari gitu ya sesuatu di saku celananya maupun di saku bajunya, atau ada juga yang membuka tasnya. Rupanya yang ditemukan adalah sebuah permen gitu ya. Lalu dibuka, bahkan tidak sedikit juga ada yang suka menawarkan ke kiri kanannya. Kalau ditanya apa alasannya ketika khotbah berlangsung membuka permen, jawabannya bisa diterima. Supaya tidak ngantuk gitu ya, makan kopiko gitu ya, supaya punya kesukaan, sukacita ketika menyambut firman Tuhan. Sikap yang ketiga, saudara, sikap jemaat yang suka senyum-senyum ketika melihat HP. Pertama kali saya menemukan itu, hati saya itu suka sekali melihatnya. Mengapa demikian? Menurut saya mungkin dia melihat HP karena sedang membaca Alkitab elektronik. Tapi saya itu penasaran ketika terus-menerus saya khotbah. Setiap kali dia melihat HP, dia senyum. Lalu sambil menatap mimbar untuk mendengarkan khotbah. Senyum, lalu melihat mimbar lagi. Timbul penasarannya, apakah ini membaca Alkitab elektronik atau sedang buka Facebook atau WA, saudara. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sikap jemaat ketika mendengarkan khotbah, sikap gelisah. Matanya tertuju di depan, lalu sebentar melihat jam tangan. Kalau tidak melihat jam yang ada di HP. Mengapa? Bisa jadi karena dia sudah capek mendengarkan khotbah yang begitu panjang, gitu ya. Lalu yang terakhir, saudaraku, ada juga sikap jemaat yang begitu serius. Seperti di dalam ruangan kelas sekolah. Di tangan kanan memiliki satu buah pulpen, lalu sebuah kertas. Gitu ya. Sebentar-sebentar dia melihat mimbar, lalu dia mencatat gitu ya, khotbah-khotbah Pak Pendeta gitu, yang sedang mengajar pada saat itu. Tipe yang kelima ini menjadi alarm penting bagi para pengkhotbah. Bisa jadi jemaat yang suka mencatat khotbah Pak Pendeta, saudaraku, bisa suatu saat nanti dia bisa memberikan masukan kepada pendetanya. Kenapa mengulangi khotbah yang sama gitu ya? Karena dia sudah mencatat dan dia mengingat persis apa saja yang pernah dikhotbahkan entah beberapa tahun yang lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam nas Injil bacaan pada hari ini, Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan pengajarannya, ia juga melihat sikap orang yang berkerumun, orang yang berbondong-bondong yang mengikuti dia pada saat itu, yang mendengarkan pengajarannya. Rupanya Yesus menemukan mereka juga tidak memiliki sikap yang sama ketika merespon sabda Allah yang disampaikannya. Makanya dalam bacaan pada hari ini kita bisa melihat bersama-sama Tuhan Yesus mengelompokkan dua kelompok orang yang berbondong-bondong yang menerima pengajarannya pada saat itu. Kelompok pertama itu adalah kelompok orang yang melihat namun tidak bisa melihat.
kelompok yang mendengar tapi sesungguhnya tidak bisa mendengar dan sekaligus tidak mengerti. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, namun sesungguhnya mereka tidak mengerti. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok para murid. Tuhan Yesus menyebut mereka di dalam ayat yang ke-16, kelompok yang berbahagia. Bisa melihat, benar-benar bisa melihat. Bisa mendengar, betul-betul bisa mendengar. Namun mereka tidak mengerti. Saudaraku, apa arti kata tidak mengerti di sini? Tentu saja kata tidak mengerti di sini tidak bisa diartikan secara harafiah. Tidak berarti tidak dipahami secara intelektual. Tidak mengerti di sini bermaksud mereka tidak bisa memahami secara spiritualitas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, termasuk para murid pada saat itu. Mereka bertanya tentang apa arti daripada perumpamaan itu yang disampaikan oleh sang guru kepada kerumunan orang yang berbondong-bondong pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah guru yang sangat kreatif. Selama ia mengajar, acap kali Tuhan Yesus selalu menyampaikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Karena melalui perumpamaanlah orang-orang yang mendengarkan pengajarannya mudah mengerti apa yang hendak ia sampaikan. Ada seorang penulis buku ilustrasi yang berjudul Coklat Susu. Mungkin berlebihan ungkapannya. Dia mengatakan seperti ini, saudaraku. Khotbah tanpa ilustrasi ibarat sayur tanpa garam. Itu pendapatnya dia, saudara. Ya. Tapi yang jelas, ketika Tuhan Yesus mengajar, ia selalu menggunakan perumpamaan. Salah satu contoh di dalam nas yang kita baca pada hari ini. Apa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, saudaraku, dia menyampaikan kepada orang banyak pada saat itu tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, yang dimakan habis oleh burung. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kelima, melengkapi menambahkan kalimat ini dengan mengatakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak orang. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, perumpamaan ini sangat mudah dimengerti. Antar ladang biasanya itu ada jalan sempit yang kering dan keras, yang bisa dilewati oleh banyak orang. Tanah ini biasanya tidak pernah dibajak. Sehingga ketika ada benih yang jatuh di pinggir jalan itu, ia tidak pernah berakar karena keras. Sering diinjak orang karena dia masih berada di dalam permukaan tanah yang keras itu. Dan burung-burung pun dengan cepat untuk mengambil benih yang terlihat di atas tanah itu. Saudara, apa arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini merujuk pada mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengertinya. Sudah mendengarkan firman tetapi tidak mengertinya. Mengapa, saudaraku? Karena belum siap untuk menerima firman itu. Bisa jadi datang di dalam kebaktian karena terpaksa. Bila ia seorang ayah, mungkin dia dipaksa oleh anak-anaknya, dipaksa oleh istrinya. Ayo datang ke gereja. Tapi sementara yang bersangkutan belum memiliki kesiapan. Hatinya masih membeku, keras. Saudaraku, situasi seperti ini biasanya menjadi celah bagi si jahat untuk mengambil firman itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ini perumpamaan yang pertama. Lalu perumpamaan yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu, sehingga tidak berakar dan begitu mudah layu. Arti daripada bagian perumpamaan ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Dituliskan dalam bacaan pada hari ini, orang-orang yang mendengarkan firman Allah menerimanya dengan sukacita, memiliki hasrat yang sangat besar. Ada luapan sukacita yang luar biasa. Namun,
Sukacita itu hanya bersifat sebentar saja. Ketika datang penderitaan, ketika ada masalah, hidup mereka tidak mencerminkan orang-orang yang berada di dalam firman Tuhan. Saudaraku, Injil itu memang mendatangkan sukacita. Dan sukacita yang berasal dari Injil itu sifatnya permanen sebenarnya. Tidak sifatnya sementara. Tapi saudaraku, kita perlu berhati-hati. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit juga orang Kristen yang menyaksikan segala sukacitanya karena mendengarkan firman Allah itu. Bisa jadi mengapa ia bersukacita? Karena firman yang dia terima selama ini barangkali bersifat menghibur. Yang dia jumpai selama ini adalah mujizat. Yang dia jumpai selama ini adalah komunitas yang ramah. Pernah suatu kali ada seorang Kristen yang bercerita kepada saya habis pulang dari kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Dia mengatakan seperti ini. Pak Medar, sayang sekali Anda tidak ikut KKR hari ini. Lalu saya bertanya, lah kenapa? Wah, khotbahnya bagus. Lalu saya bertanya saudaraku, apanya yang bagus dari khotbahnya tadi? Dia bilang apa saudaraku? Pendetanya lucu. Saudara bayangkan itu. Khotbah yang bagus, pendetanya lucu. Ketika ditanya, apa tema KKR hari ini? Berpikir dua kali saudara. Bacaannya bagaimana? Diambil dari kitab mana? Blank sama sekali. Tapi kalau menanyakan tentang lucunya pendeta, pembicara, dia merekam itu dan dia ingat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang menerima firman Allah dengan penuh sukacita. Namun ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masalah, sukacitanya segera lenyap. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Dituliskan tadi benih itu mati dan terhimpit oleh semak itu. Bagian ini menunjukkan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Tetapi kecintaan mereka terhadap dunia tidak pernah berubah. Siapa mereka? Mereka yang menghabiskan waktu untuk melampiaskan segala hobi mereka. Nyaris tidak pernah mereka memiliki waktu untuk mau mendengarkan Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Tipikal orang seperti ini hanya berfokus kepada materi, berfokus kepada uang. Nyaris mereka tidak pernah memiliki waktu luang untuk mau melayani Tuhan. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir saudaraku, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Bagaimana hasilnya? Benih yang ditaburkan di tanah yang subur, ia berakar kuat, ia bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Firman Allah yang diterima membuatnya hidup dalam kehidupannya dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkualitas baik. Bagaimana firman yang menghidupi kehidupan? Saudaraku, orang yang hidup di dalam firman Tuhan disampaikan oleh pemazmur dalam pasal 1 itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa saudaraku? Orang yang hidup di dalam firman Allah, seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus, selalu bersyukur dalam segala hal. Meskipun penderitaan silih berganti, persoalan demi persoalan, masalah kehidupan tak kunjung berhenti. Orang yang hidup di dalam firman Allah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mengapa mampu bersyukur dalam segala keadaan? Karena orang yang hidup dan dihidupi oleh firman, rasa syukur itu dinyatakan bukan berdasarkan keadaan. Tetapi ada satu pemahaman yang dimiliki bahwasanya dalam segala keadaan, Tuhan itu selalu baik.
Bersyukur bukan karena keadaan di sekitar kita baik, tetapi memiliki satu pemahaman bahwasanya Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kebaikannya bagi orang percaya kepadanya. Dunia ini boleh berubah. Ancaman demi ancaman terus juga menghantui dan mencemaskan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Kapan kita berada di dalam firman Allah? Ketika kita memiliki hati yang terbuka untuk menyambut sabdanya. Dan menyediakan ruang hati ini untuk dikuasai oleh sabda Allah. Dan kita mau dibentuk oleh firman-Nya. Saudaraku, kalau hidup kita dibentuk oleh firman Allah, kita pasti mampu juga menghadapi kenyataan hidup ini. Karena kekuatan kita orang percaya itu tidak berasal dari dunia. Tidak berasal dari perkataan para motivator. Tapi berasal dari firman Allah sendiri. Pemazmur menuliskan firman Allah itu sebagai pelita bagi kaki kita. Sebagai terang bagi jalan kita. Bagaimana dengan kita selama ini ketika kita mendengarkan firman Allah? Adakah kita, sudahkah kita menyediakan hati yang subur? Adakah firman Allah mengakar kuat dalam hidup kita? Mari kita merenungkan sejenak. Apa buah-buah kehidupan yang berkualitas baik yang sudah kita hasilkan dan nyatakan dan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini dari kecemasan nasional akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air kami 3 bulan terakhir ini. Kami mohon Engkau senantiasa menjadikan segenap jajaran pemerintahan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kepastian, jaminan keselamatan juga di dalam kehidupan setiap kami. Secara khusus kami bersyukur untuk pemulihan yang boleh terjadi di Kabupaten Wonosobo. Dan biarlah pemulihan yang ada ini boleh kami pelihara bersama-sama di dalam tindakan nyata mengindahkan himbauan pemerintah di dalam menjalani aktivitas kami di era new normal ini. Kami berdoa untuk rumah sakit yang ada, segenap tenaga medis. Tuhan memakai mereka menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit pandemi ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat-Mu,
baik di induk maupun di bajem-bajem. Engkau mengenali apa yang sedang dihadapi oleh umatmu di dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan umatmu. Engkau menolong umatmu ketika pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam masalah keuangan, masalah studi anak-anak, masalah bisnis, profesi yang sedang dijalani pada saat ini. Engkau yang senantiasa turut berperkara di dalam setiap perkara umatmu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan senantiasa juga boleh melawat mereka, menyembuhkan mereka melalui waktu istirahat yang sedang mereka jalani pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati segenap kehidupan kami. Berkati kami dalam pelayanan. Berkati kami di dalam berbagai aktivitas kami. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu peduli bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu turut berperkara di dalam setiap perkara-perkara kehidupan yang kami jalani. Kami percaya Engkau mengenali segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.